Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Nah, sebelum kita masuk ke definisi, di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang eksponen atau perpanggatan. Nah, coba kalau misalkan kemarin kita belajar 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dari operasi ini, kalau ada yang nanya 2 pangkat 3 sama dengan berapa, ini namanya operasi perpangkatan. Kalau ada yang nanya akar pangkat 3 dari 8 itu berapa, itu namanya adalah operasi akar. Sedangkan kalau ada yang nanya 2 log 8 sama dengan berapa, itulah yang dinamakan dengan operasi logaritma. Nah, apa sih Bu operasi logaritma itu? Kalau misalkan kita lihat 2 pangkat 3 berarti 8. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Dan 2 log 8 adalah 3. Artinya, untuk mencari angka 8 dari fungsi eksponen di atas, kita pakai operasi perpangkatan. Dan untuk mencari angka 2, kita pakai operasi akar. Nah, kalau kita mencari angka 3, itu kita pakai operasi logaritma. Artinya logaritma itu dia nanyain pangkatnya. Jadi kalau ada yang nanya 2 log 8, itu berarti 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya sama dengan 8. Berarti 2 dipangkatkan berapa? 2 dipangkatkan 3. Jadi bisa kita simpulkan definisinya adalah A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B, di mana A adalah basis atau bilangan pokok, B adalah numerus, C adalah hasil log. Dengan syarat A harus positif dan tidak sama dengan 1, B juga harus positif. Sampai sini paham? Oke, agar lebih paham, Ibu kasih contoh. Contoh yang pertama, ada 3 log 9 sama dengan berapa? Berarti yang ditanyakan 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya 9 dipangkatkan 2. Contoh satu lagi, ada 4 log 16. Berarti 4 dipangkatkan berapa yang hasilnya 16? Berapa? 2. Nah, ini adalah definisi dari logaritma. Jadi kalian harus paham definisi dulu. Sampai sini paham? Oh ya, tambahan untuk definisi ya. Untuk basis 10 pada log tidak perlu ditulis, nggak apa-apa. Contohnya nih. Misal, ada log 3. Itu sama aja dengan 10 log 3. Atau ada lagi log 9. Itu juga sama dengan 10 log 9. Oke, sudah paham ya? Karena sudah paham, kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma ada banyak ya. Di sini Ibu akan kelompokkan sendiri supaya mudah dihafal dan dipahami. Yang pertama ada sifat dasar. Ibu namakan sifat dasar. Sifat dasar yang pertama ada A log A sama dengan 1. Sama nih kayak definisi, berarti A dipangkatkan berapa yang hasilnya adalah A. Berarti dipangkatkan 1. Yang kedua, ada A log 1 sama dengan 0. Sama juga kayak di definisi, A dipangkatkan berapa yang hasilnya adalah 1. Masih ingat di bab sebelumnya
Di situ ada sifat perpangkatan yang jika dipangkatkan hasilnya 0. Berapa? Masih ingat? Pangkat 0. Semua yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Maka sifat dasar yang kedua ini adalah A log 1 sama dengan 0. Yang ketiga ada A log A pangkat X sama dengan X. Loh, kenapa kok bisa X? Sama juga dengan definisi A dipangkatkan berapa yang hasilnya sama dengan A pangkat X. Berarti ya pangkat X gitu. Sifat dasar yang terakhir ada A log B pangkat X menjadi X A log B. Sama ya kayak atasnya. Jadi sifat dasar logaritma itu ada 4. Kita lanjut ke sifat yang kedua. Ibu namakan sifat yang kedua ini adalah sifat operasi. Nah, kalau kita dengar kata operasi, yang ada di pikiran kita pasti identik dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Betul sekali. Karena kita kemarin sudah belajar perpangkatan, maka boleh nih kita tambahin operasi perpangkatan di sifat logaritma yang ini. Nah, di sifat operasi ini Ibu ada 3 sifat. Yang pertama A log B plus A log C sama dengan A log B kali C. Jadi, kalau ada penjumlahan logaritma dan basisnya sama, ingat ya, basisnya harus sama, maka ia bisa digabung menjadi perkalian. Oke, kemudian ada sifat yang kedua, ada A log B min A log C sama dengan A log B per C. Sama ya, asalkan dia basisnya sama, maka boleh digabung menjadi pembagian. Jadi kalau ada operasi penjumlahan logaritma, maka dia menjadi perkalian. Kalau ada operasi pengurangan logaritma, dia menjadi pembagian. Sifat operasi yang ketiga ada A pangkat P log B pangkat Q, dia menjadi Q per P A log B. Jadi kalau basisnya punya pangkat, numerisnya juga punya pangkat, sama saja dengan sifat dasar yang terakhir. Si pangkat bisa kita kedepankan atau kita keluarkan menjadi Q per P A log B. Ingat ya, belakang dulu baru depan. Jadi Q per P, bukan P per Q. Oke, sebelum kita lanjut ke sifat selanjutnya, Ibu akan kasih contoh dulu biar nggak bingung. Contoh nomor 3, nilai dari 2 log 8 ditambah 2 log 6 dikurangi 2 log 12 sama dengan, nah kita lihat di situ, basisnya udah sama yaitu 2. Ketika logaritma basisnya udah sama, berarti kita pakai sifat operasi penjumlahan jadi perkalian, pengurangan jadi pembagian. Jadi bisa kita gabung menjadi 2 log 8 dikali 6 karena operasi penjumlahan. Terus langsung dibagi dengan 12 karena ada operasi pengurangan. Langsung aja dihitung. Jadi 2 log 8 kali 6 sama dengan 48 dibagi 12 sama dengan 2 log 48 dibagi 12 adalah berapa? 4. Jadi 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 4, berarti dipangkatkan 2. Lanjut ke contoh nomor 4. Nilai dari setengah log 8 ditambah 9 log akar 3 sama dengan, nah di sini ada operasi penjumlahan tapi basisnya beda.
Yang satu basisnya setengah, yang satu basisnya 9. Jadi soal ini nggak bisa kita kerjain menggunakan sifat operasi logaritma penjumlahan ya. Nah, terus kita pakai cara apa? Nah, coba kita lihat si basis sama si numerusnya. Si basis dan si numerusnya masing-masing bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Ya kan? Coba dilihat. Setengah bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat berapa? Yaitu 2 pangkat min 1. 8 juga bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat berapa? 2 pangkat 3. Jadi setiap basis dan setiap numerus kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Jadi hasilnya 2 pangkat min 1 log 2 pangkat 3 ditambah 9 kita ubah menjadi bilangan berpangkat berapa? 3 pangkat 2 log akar 3 kita ubah menjadi bilangan berpangkat berapa? 3 pangkat setengah. Oke. Nah, bentuknya sudah sama seperti A pangkat P log B pangkat Q. Jadi, karena bentuknya udah sama seperti sifat, maka kedepankan aja itu pangkatnya. 3 dari belakang ya, ingat dari belakang. 3 kita kedepankan per min 1 2 log 2 ditambah dari belakang dulu setengah dibagi 2 sisanya 3 log 3. Oke, lanjut. 3 dibagi min 1 dikali 2 log 2 itu kan 1 ditambah setengah dibagi 2 dikali 3 log 3 berapa hasilnya? 1. Jadi min 3 dikali 1 ditambah setengah dibagi 2 1/4 dikali 1. Oke, tinggal min 3 ditambah 1/4. Kita samakan penyebutnya jadi 4, lalu min 3 dikali 4 sama dengan min 12 ditambah 1/4. Jadi hasilnya adalah min 11/4. Di sifat yang ketiga, Ibu namakan sifat wow. Kenapa sifat wow? Karena sifat-sifatnya wow banget. Sifat yang pertama ada A log B, dia menjadi log B per log A. Basisnya gimana, Bu? Basisnya dia menjadi X. Siapa X itu? Si X adalah sembarang bilangan. Siapa saja, boleh disesuaikan dengan soal yang diketahuinya nanti. Yang terpenting, basis atas sama basis bawah harus sama. Artinya, kalau yang atas dia pakai basis misalnya X, maka yang bawah dia juga harus pakai X. Gitu. Sifat yang kedua ada A log B, dia menjadi 1/B log A. Dia menjadi kebalikan. Yang aslinya basis jadi numerus, yang aslinya numerus jadi basis. Tapi dia menjadi 1/. Sifat yang ketiga ada A log B dikali B log C dikali C log D, maka dia menjadi A log D. Cirinya apa? Kalau si numerus ketemu dengan si basis dan mereka sama, maka dia menjadi maka tinggal kita ambil ujungnya aja, jadi A log D. Nah, sifat yang terakhir ada A pangkat A log X sama dengan X.
Nah, kalau yang ini log menjadi pangkat. Yang harus kalian perhatikan adalah si basis logaritma dengan angka yang dipangkatkan sama, maka dia menjadi x. Oh banget ya sifat yang terakhir ini. Supaya tidak bingung, lanjut ke contoh saja ya. Nah, contoh terakhir. Nilai dari 1/6 pangkat akar 6 log 3 adalah, nah kita ubah 1/6 menjadi bilangan berpangkat. Berapa? 6 pangkat min 1. Akar 6 juga kita ubah jadi bilangan berpangkat menjadi 6 pangkat setengah log 3. Nah, karena si pangkat yang di luar kurung ini sama seperti sifat operasi kita yang ketiga, jadi langsung saja si pangkat-pangkat ini kita kedepankan menjadi 1/1. Satunya ini pangkatnya 3, setengah ini pangkatnya 6. Paham? Menjadi 6 pangkat min 1 dikali 1/1 6 log 3. Nah, 1/1 ini kan 2. Jadi kita peroleh 6 min 1 dikali 2 dikali 6 log 3 menjadi 6 pangkat min 2 dikali 6 log 3. Nah, kira-kira pakai sifat apa ini? Ini pakai sifat yang terakhir, di mana logaritma menjadi pangkat. Sifat waw yang terakhir. Kalau kita perhatikan, ini sudah sama persis. Basisnya 6, angka yang dipangkatkan juga 6. Tapi kehalang-halang sama min 2. Jadi min 2 ini harus kita masukkan ke dalam log supaya dia tidak menghalang-halangi. Ingat, min 2 ini kan sama dengan min 2 min 1. Artinya min 2 masuk ke log menjadi pangkatnya si 3 dan 1 masuk ke logaritma menjadi pangkatnya si 6. Menjadi 6 pangkat 6 log 3 pangkat min 2. Nah, bentuknya sudah sama. Tinggal kita pakai ujungnya saja. Kita ambil ujungnya yaitu 3 pangkat min 2. Hasilnya 1/9. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Kalau masih belum paham, silakan diskusi di grup kelas ya.